Erick Thohir ungkap kabar terkini Maarten Paes bela timnas Indonesia. China pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh, Erick Thohir, kita kerjai balik. Erick Thohir ungkap kabar terkini Maarten Paes bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Maarten Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Court of Arbitration for Sport atau disingkat dengan sebutan CAS agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Maarten Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, ucap Erick. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya, katanya memperjelas. PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September tahun 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu China di stadion yang jauh yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Belum lama ini Federasi Sepak Bola China, CFA, telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China akan melawan tim Merah Putih dalam laga keempat grup C yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai China. Lokasi stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan China versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Pasalnya, pada bulan Oktober itu ada 2 laga yang akan dilakoni timnas Indonesia yakni melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. 2 pertandingan tersebut merupakan laga tandang di mana tim asuhan Shin Tae-yong harus ke Bahrain lebih dulu. Setelah itu, baru ke China tetapi perjalanan ke China tak akan mudah karena timnas Indonesia bakal menempuh penerbangan panjang dan melelahkan. Pasalnya, timnas Indonesia tak bisa melakoni penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Jay Izzes dan kawan-kawan akan lebih dulu turun di Beijing. Setelah itu, timnas Indonesia akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi, dipastikan saat Oktober nanti, China sedang berada dalam cuaca dingin. Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk Bolasport.com.
di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Lalu ke China dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, ucapnya. Itu Qingdao, yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, orang nomor satu di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Hal ini karena pastinya semua negara ingin bisa meraih kemenangan. Mereka jadi ingin membuat tim tamu merasakan perjalanan panjang dan melelahkan karena bisa menjadi keuntungan tim tuan rumah. Menurut Erick Thohir akan ada tim yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim merah putih dipersulit atau dikerjai, Indonesia akan membalas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terlihat sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick Thohir. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja, tegas Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, kelakarnya. Namun, sebelum menghadapi laga melawan China tersebut, mantan pemilik Inter Milan tersebut berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa fokus lebih dulu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada September mendatang. Erick berharap para pemain tak ada yang mengalami cedera jelang melawan Arab Saudi dalam laga yang bakal berlangsung di Jeddah pada tanggal 5 September tahun 2024. Setelah itu, di laga kedua Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 10 September. Oleh karena itu, Erick berharap para pemain lebih dulu bisa fokus pada laga tersebut. You're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. As you fade away, as you fade away.